Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang tidak menjawab salam saya doakan nanti suaminya kawin lagi. Kalau bapak-bapak yang tidak mau jawab, saya doakan nanti ketahuan istrinya. Saya ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillahil karim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin adam yuda'aful hasan bi asri al-fari ila sami'ati liqman. Qala Allah ta'ala illa shaum fa innahu li wa ana ajzihi yuda'u sahwakum wa ta'amun min ajli. Hadirin jamaah Isya Tarwih dan Witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya memperkenalkan diri. Kami dari tim Daikori dipimpin oleh Kasat Dimas yang saya hormati, Pak Ibtu Faisal Kadir, ada bersama kita bersama rombongan para ulama. Kemudian yang saya hormati pula imam masjid dan seluruh pengurus DKM dan seluruh jamaah Masjid Darussalam kelurahan saya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disampaikan tadi dari ayat pembuka ini, ayat yang populer di bulan suci Ramadan ini, populer sekali ayat ini kan ini menjadi dasar daripada puasa kita di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maknanya apa hadirin? Dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini akan membawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya kita takut melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersemangat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa sekalian? Bukanlah termasuk orang yang bertakwa apabila dia rajin sholat, apabila dia rajin ibadah, rajin puasa, rajin naik pulau balik haji, tetapi tidak mau melaksanakan perintah agama yang di luar daripada ritual-ritual tersebut, termasuk masih memakan makanan riba, masih memakan harta yang haram, di kantor masih melaksanakan korupsi, di kantor masih melaksanakan pungli dan lain sebagainya yang dilarang oleh agama. Ini maksud daripada la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kembali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat tersebut, dan siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Kita malam ini sudah sampai di malam ke-6 Ramadan. Mana kita ketahui banyak dari para saudara-saudara kita yang ingin juga melaksanakan suasana Ramadan, ingin melaksanakan bagaimana nikmatnya berbuka puasa bersama keluarga, ingin merasakan yang namanya ngabuburit sore hari, ingin merasakan namanya makan
sahur bersama keluarga, sholat subuh, sholat tarawih seperti ini, tetapi dicabut kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan ada yang sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjutkan, saya akan menyampaikan sebuah cerita supaya cair suasana, jangan terlalu tegang, jangan terlalu tegang. Ini cerita yang saya kutip dari teman saya orang Parigi, bahwa ada di Palu, ini di Palu ada mahasiswa yang sementara kuliah di Palu, ada 4 orang, 1 orang Parigi, 1 orang Ampana, 1 orang Morowali, dan 1 orang Luluk Bangkai Kepulauan. Maka yang Ampana bilang bercerita, kalau di kampung saya di Ampana, kalau angin kencang, itu pohon pepaya terbang-terbang, tak jungkir-jungkir itu pohon pepaya. Sampai 3 kali pasal itu pohon pepaya karena kencangnya angin, kalau angin kencang di Ampana. Maka orang Luluk Bangkai bilang, oh itu masih kecil. Kalau di Luluk Bangkai, kalau angin kencang di Luluk Bangkai katanya, maka sen itu berpindah-pindah. Sen yang di rumah 1 pindah di RT 1 pindah ke RT 3, sen di RT 3 pindah ke RT 4, berpindah-pindah bertukar-tukar itu sen. Katanya begitu, saking kencangnya. Maka orang Parabia bilang luar biasa kencang sekali. Tapi orang Morowali bilang tidak. Di Morowali itu lebih kencang, belum ada apa-apanya itu kalau di Ampana dengan di Lubang. Kalau di Morowali kalau angin kencang, itu pohon kelapa baku cium. Saking kencangnya itu baku cium itu pohon kelapa. Maka yang lain bilang aduh kencang sekali, tetapi yang dari Parigi dari motor sana bilang itu masih kecil. Kalau di kampung saya di Parigi, kalau angin kencang kita naik motor malam, maka itu lampunya babelok. Babelok itu lampu yang kita sinarnya, lampu itu babelok saking kencangnya angin yang ada di Bali di sana. Maka semua yang 3 dari Morowali, Ampana dan Luluk Bangkai mengaku bahwa memang luar biasa kalau begitu. Tidak ada yang paling kencang kalau begitu. Kalau angin bisa membelokkan cahaya lampu motor kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda kita lanjutkan, kullu amri bani Adam yuda'ul hasanah bi asri amsalih ila sabi'ati nikmah. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzihi yuda'u sahwatun wa ta'amun min ajr. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan. 1 amalan akan mendapatkan pahala 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, kecuali saum. Karena kata Allah, puasa itu untukku. Puasa itu untukku. Mereka mampu menahan hausnya di siang hari, mampu menahan laparnya di siang hari, dan mampu menahan syahwatnya kepada istri-istri mereka di siang hari, sehingga akulah yang akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Ini saking pentingnya ini puasa. Kalau amalan lain, sholat, haji, umroh dan lain-lain, zikir kita yang lain-lain langsung diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk saum di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibalas 10, bisa dibalas 700, bahkan 7.000 sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersemangat lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah selain daripada ibadah puasa Ramadan di bulan suci Ramadan ini. Terutama mengaji. Kita tingkatkan ibadah sunnah kita, karena ibadah sunnah di luar bulan suci Ramadan dinilai wajib di dalam bulan suci Ramadan, dan ibadah wajib di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wa hasanah bi asri amsalih
Laqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, barang siapa membaca Al-Quran, maka akan dibalas setiap satu huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala satu hasanah. Satu hasanah itu 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, kita akan mendapatkan 3 hasanah dikali 10 kebaikan menjadi 30 hasanah. Alif lam mim saja kita baca sudah mendapatkan 30 hasanah di luar bulan suci Ramadan. Kalau di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikali 700 kali lipat. 700 kali lipat. Bagaimana kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau kita membaca Al-Fatihah, atau kita membaca Al-Baqarah dalam satu hari? Dan saya yakin di sini banyak yang sudah mau khatam saat ini, hari kelima ini sudah banyak yang sudah mau khatam Al-Quran. Bukan begitu itu? Banyak yang sudah khatam Al-Quran, khatam dari hari kelima ini. Saya yakin ibu-ibu semua sudah banyak yang khatam sudah mau khatam selama bulan suci Ramadan ini. Ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan amal-amal soleh kita. Karena kapan lagi banyak orang-orang, seandainya kita mau lihat, seandainya mata kita dibuka, mata suara kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh orang-orang yang ada di dalam kubur sana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihidupkan dan untuk melaksanakan ibadah, mengisi ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Puasa Ramadan itu adalah penghapus dosa. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan 1 tahun kita telah banyak berbuat dosa, maka di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan garansi kepada kita akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Lisoimina ma'asatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak bahagia ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan ketika berbuka puasa. Hari ini banyak yang mengartikan bahwa bahagia kita ketika berada di meja makan, sebentar lagi kita akan berbuka puasa bersama keluarga, mendengarkan masjid sudah bersalawat, makanan sudah terkumpul, sudah ada semua di depan mata kita, tinggal menunggu detik demi detik, maka kita akan menikmati santap buka puasa tersebut. Tetapi hadirin rahmati Allah SWT, kebahagiaan yang dimaksud ketika berbuka puasa itu oleh alim ulama, ketika kita berbuka makanan itu adalah kebahagiaan yang sungguh saja, kebahagiaan di dunia. Ada sebuah kebahagiaan yang lebih tinggi nilainya, yang lebih tinggi nilainya ketika kita berbuka puasa. Ada sebuah kebahagiaan karena waktu itu adalah yang diijabah doa-doa kita. Maka kebahagiaan tersebut ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu kalau memasak itu sebelum berbuka puasa jangan sambil menyanyi. Jangan sambil menyanyi. Kalau mau memasak
usahakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ibu-ibu iris bawah sambil berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka nur zikir itu akan masuk ke makanan dimakan oleh anak kita, maka kita insya menjadi anak yang soleh. Makanan dimakan oleh suami kita, maka suami kita akan baik hatinya, akan menjadi soleh, akan menjadi penyayang terhadap istrinya. Makanan dimakan oleh istri kita, dengan zikir tadi, maka istri kita menjadi orang yang penyabar terhadap suaminya. Kemudian dinaikkan ke wajah, dinaikkan bumbu tadi, berzikir lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan memasak sambil menyanyi. Ini banyak yang masak sambil menyanyi. Sambil menyanyi. Memasak di situ sambil menyanyi lagu-lagu cinta lagi. Walaupun kau janda tetap ku cinta. Amin. Datang malaikat mengaminkan sehingga suaminya tidak pulang 3 hari di luar. Kemana? Tagati sama janda. Istrinya sendiri yang berdoa. Karena setiap ucapan kita adalah doa. Walaupun kau janda tetap ku cinta. Amin. Datang pas lewat malaikat diaminkan oleh malaikat. Jadi jangan dengan menyanyi. Memasak itu dengan zikir. Karena hati akan menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suaminya memang sudah bejat, suaminya penjudi, pemabuk, korupsi, saudara semua itu pemain perempuan di mana-mana ada ceweknya. Dia sudah tahu. Setiap hari dilihat di chatting ada chatting cewek. Setiap hari ada panggilan cewek. Maka ketika setelah masak makanan dibuka tutupnya, ini rahasia. Ada 2 cara supaya untuk menyembuhkan penyakit itu dari suami kita. Ada cara setan dan ada cara nabi. Ada cara setan dan ada cara nabi. Ibu mau yang mana? Cara setan atau cara nabi? Cara setan atau cara nabi? Cara setan juga cepat. Cara setan juga cepat dan manjur. Kalau cara setan, kalau ibu-ibu buang air besar, di ujung-ujung depannya itu diambil, kemudian dijemur, dimasukkan dalam bumbu masak. Setiap masak kalau kering ditaburi ke makanannya. Dalam hari langsung bego suaminya, langsung gila suaminya. Tapi kalau cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara Nabi, maka ketika dibuka masakannya itu sebelum diturunkan, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, suami itu jahat sekali ya Allah. Suami itu tambah bugil ya Allah. Sembuhkanlah hatinya ya Allah. Suami itu tukang berjudi ya Allah. Tukang sabung ayam ya Allah. Sembuhkan ya Allah dengan keberkahan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian diludahi makanan itu sebanyak 3 kali. Ini namanya ruqyah. Insya Allah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka suami Anda akan baik, akan sadar kembali. Suami Anda akan sadar sampai 6 bulan. Kalau tidak sadar, maka dia akan mati. Ini ruqyah namanya. Ini ruqyah. Makanya nanti dipraktekkan. Saya mau tanya dulu, bapak-bapak jijik dengan muda istrinya.
Oh apa? Jadi tidak dengan mudah istrinya? Tentu tidak kan? Karena istrinya malam waktu karantina. Maka ibu-ibu mainkan sebentar. Karena laki-laki itu. Laki-laki seperti itu. Banyak yang kelihatan alim, banyak kelihatan seperti ustaz. Tapi kalau tidak ada istrinya, keluar sendiri, apalagi kalau perjalanan dinas ke Palu, hati-hati, banyak kelakuan di sana. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah agak lama, nanti kita sambung lagi kalau ada waktu lagi ke sini, kalau masih diperkenankan oleh Pak Imam atau Ketua BKM di sini, kita akan hadir lagi di sini. Mungkin ini saya bisa sampaikan karena waktu sudah agak lama di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada lagi satu yang paling penting misi kami adalah perintah dari pimpinan kami seperti ini. Kedua, kita diberitakan untuk menyampaikan bersilaturahmi kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Poso. Bagaimana kita sampaikan, kita sama-sama menjaga keamanan yang sudah kondusif ini, sama-sama kita menjadi pelopor keamanan, ini yang paling penting. Kemudian sama-sama kita menangkal paham-paham radikalisme, sama-sama kita menangkal paham-paham intoleransi, yang ingin membuat negara kita tidak aman, yang ingin membuat negara kita menjadi kacau balau. Maka kita sama-sama, motor kami kita ajarkan Islam yang rahmatan lil alamin kepada seluruh anak-anak kita, anak muda kita, Islam yang menyayangi sesama manusia, Islam yang rahmatan lil alamin, yang saling berkasih sayang antara sesama manusia. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.